Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Bismart in English. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat-sehat ya semuanya, dan semoga segala sesuatunya berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Hari ini kita akan membahas soal latihan conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction adalah kata sambung atau kata penghubung. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti dan, ya, ketika, atau apalagi nih, karena, ya, tetapi, sampai, kemudian, itu termasuk conjunction. Nah, seperti biasa, 10 seconds for each question, atau 10 detik untuk masing-masing soal atau pertanyaan. Silahkan teman-teman gunakan waktu yang tersedia. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Mulai. Time is up. Ini percakapan antara Retno dengan Yono, ya. Retno bertanya, Have you ever come late to school? Yono berkata, No, I always leave my house early. Bla bla bla. I am never coach in a traffic jam. Nah, artinya, pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Nah, Yononya berkata, tidak, saya selalu meninggalkan rumah awal, early, ya. Titik-titik, saya tidak pernah terjebak atau terperangkap pada sebuah kemacetan lalu lintas. Nah, kita harus cari kata penghubung untuk mengisi kekosongan ini, titik-titik ini, ya, yang menunjukkan hubungan logis antara saya selalu berangkat lebih awal dengan tidak pernah terperangkap dalam kemacetan lalu lintas. Nah, coba. Kalau but itu apa? Tetapi, ya, and itu dan. Kalau or itu atau, so itu jadi. Nah, saya coba akan jelaskan tentang apa ini. Ada to be coach, ya. To be MSR coach. Ini adalah bentuk pasif dari present tense, yaitu dengan menambah MSR, to be MSR, ya, ditambah kata kerja bentuk ketiga. Cuman ini diselipin keterangan never, artinya tidak pernah. Nah, kalau coach itu kan bentuk ketiga dari catch. Kalau catch itu menangkap, kalau coach itu tertangkap. Kalau catch itu menjebak, kalau coach itu terjebak. Jadi ini bentuk pasif dari present tense. Jadi saya bukan menangkap, tapi saya tertangkap atau saya terjebak pada. Nah, ini ada sebuah kemacetan lalu lintas. Traffic jam itu kata benda, makanya boleh ditambahkan artikel, yaitu ya, artinya sebuah. Jadi coba apa nih? Ini sebabnya ini, ya, selalu berangkat lebih awal. Jadi saya tidak pernah terperangkap dalam jadi itu apa? Yaitu so. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya, number 2. Mulai. Time is up. Ini percakapan antara dia dan Anto. Dia bertanya, Did you come to Andy's birthday party? Yes, I did. There were many people there. Blah blah blah. It rained hard. Rainnya past tense-nya. Ini tanya jawab ini berada pada konteks lampau, karena bertanyanya juga pakai did. Nah, kalau ada koma s begini menunjukkan kepemilikan, ya, atau possession. Coba, apakah kamu datang ke, nah, diartikannya dari belakang, pesta ulang tahun milik Andi. Jadi pesta ulang tahunnya Andi. Nah, antum menjawab, iya. Yes, I did. Iya, saya datang, ya. Nah, there were many people there.
ada banyak orang di sana. There were itu artinya ada. Coba, bedanya apa sama there? Kalau there itu artinya di sana, tapi kalau there di depannya ada was, were, sama is sama are, artinya ada. Kayak ada buku di atas meja. There is a book on the table. Ya. Nah, kenapa ini pakai was, pakai were, nggak pakai is sama are ya? Karena ini berada pada konteks lampau. Nih, jadi pestanya itu kemarin atau minggu yang lalu ya, jadi udah lampau. Jadi untuk menyatakan kondisi di pesta itu juga kita harus menggunakan past tense. Nah, kenapa pakai there were? Makanya kita pakai there were atau there was ya. Kenapa pakainya there were nggak there was? Karena bendanya banyak, yaitu many people. People itu termasuknya benda bisa dihitung ya. Tapi mau apa? Artinya meskipun bentuknya nih tunggal ya, people tanpa s, tapi ini artinya jamak. Jadi kenapa pakai many? Many itu apa? Many itu adalah quantifier untuk menyatakan banyak, tapi untuk benda bisa dihitung. Kalau banyaknya bendanya tidak bisa dihitung, bukan pakai many tapi pakai much ya. Ingat-ingat, people itu meskipun bentuknya tunggal ya, nggak pakai s atau singular, tapi artinya jamak atau plural. Makanya pakainya many karena termasuknya benda bisa dihitung. Jadi ada banyak orang di sana, titik-titik hujan. Ini hujan deras gitu ya. Coba ada banyak orang di sana, titik-titik hujan. Hujan deras ya. Yang cocok yang mana nih? Kalau although itu meskipun, because itu karena, but itu tetapi, and itu dan. Kalau and enggak ya. Ada banyak orang di sana dan hujan. Ini enggak hubungannya enggak kuat gitu ya. Kalau but tetapi, ada banyak orang di sana tapi hujan. Rancu juga. Kalau because itu menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Jadi kayak orangnya sedikit karena hujan. Nah, sedangkan ini dua hal yang kontrari, atau banyak orang kok di sana meskipun hujan. Jadi jawabannya yang paling cocok adalah option A, yaitu although. Oke. Number 3. Mulai. Time is up. Nah, Anto bertanya, what time will you go to Jakarta, Andi? Andi say at 5 this evening by bus. Nah, Anto kemudian bertanya lagi, have you prepare yourself? Andi menjawab, yes I have. I always prepare everything I need, bla bla bla, the times come. Coba saya terjemahkan. Anto bertanya, jam berapa? What time itu menanyakan jam ya. Akan, berarti belum kejadian. Jadi jam berapa kamu akan pergi ke Jakarta, Andi? Nah, Andi menjawab dengan lengkap, at 5, jam 5, this evening itu sore ini, by bus, dengan bis atau naik bis. Nah, kemudian Anto bertanya lagi, have you prepare yourself? Telahkah kamu mempersiapkan dirimu? Ini tensesnya perfect tense, menanyakan sudahkah atau telahkah ya. Kemudian Andi menjawab, iya sudah. I always prepare everything I need. Saya selalu mempersiapkan segala yang saya butuhkan, everything I need, titik-titik, waktunya datang. Jadi dia mungkin orangnya well prepared ya, selalu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Nah, kalau dia bilang, saya udah siapin semuanya yang saya butuhkan, titik-titik, waktunya tiba. Berarti dia udah mempersiapkan dengan baik. Berarti sebelum waktunya tiba, dia udah siap-siap. Nah, sebelum itu adalah, coba. Ini before, sebelum, after, sesudah, when itu ketika,
until itu sampai. Jawabannya udah jelas ya, yaitu before, yaitu option A. Jadi iya, sudah, saya selalu mempersiapkan segala yang saya butuhkan sebelum waktunya datang atau sebelum waktunya tiba. Berikutnya, number 4. Mulai. Time is up. Look, there is heavy cloud. Hippie, I'm sorry, we will stay home. Blah blah blah, it rains. Lihat, ada awan yang tebal. Hippie itu artinya berat ya, tapi kalau di sini mungkin awannya tebal banget ya, hitam, berat banget gitu. Kita akan tinggal di rumah, titik-titik, hujan. Unless itu jika tidak, whenever itu kapanpun, every itu setiap, if itu jika. Coba kita masukkan ya. Lihat, nah ini ada heavy cloud. Cloud itu termasuknya benda tidak bisa dihitung ya. Jadi mau banyak awannya, mau banyak mau sedikit, dihitungnya tunggal. Makanya pakainya there is, bukan there are. Ya, nah benda tidak bisa dihitung itu seperti apa? Yaitu seperti kopi, beras, air, pasir, termasuk ini awan. Ya, jadi mau banyak mau sedikit dihitungnya tunggal. Nah, karena benda tidak bisa dihitung. Kalau misalkan mau dijadikan benda bisa dihitung, kita harus menambahkan ukuran seperti kopi yang semula tidak bisa dihitung, bisa jadi dihitung apabila dikasih ukuran sebotol kopi. Jadi a bottle of coffee, atau seember air, a pail of waters. Nah, kalau misalkan dibikin jamak gimana? Yang dibikin jamaknya jangan airnya, jangan awannya, jangan kopinya, tapi embernya atau ukurannya. Misalkan 2 ember air, 2 pails of water, atau 2 cangkir kopi, 2 cups of coffee. Nah, ini juga sama ya. Jadi ada awan tebal. Jadi kita tinggal di rumah titik-titik. Coba yang mana? Unless jika tidak. Kita akan tinggal di rumah jika tidak hujan. Justru kan kalau tidak hujan kita mau pergi ya. Kalau whenever, kapanpun ini hujan. Kalau every, setiap hujan. Kalau if, jika. Ini yang paling memenuhi ya, yang paling cocok untuk kondisi ini. Jadi kita akan tinggal di rumah jika hujan. Jadi kalau nggak hujan kita bakal pergi. Jadi jawabannya adalah option D. Next number 5. Mulai. Time is up. Nah, ini percakapan antara mother dengan Gina ya. Ibunya bertanya, "Why do you come home late?" "There was a school football match, Mom. Blah blah blah. I watched it first with my friends." Ibunya berkata begini, "Mother ya, don't do it again without telling me before." Si Gina, "Oke, Mom." Oke, translate into Indonesian. Kenapa kamu pulang ke rumah telat ya, terlambat? Ini ada was ya, there was ada, tapi lampau. Jadi ada pertandingan sepak bola di sekolah. Jadi mungkin tadi pagi atau tadi siang. Jadi pulangnya telat, agak sorean mungkin ya. Nah, jadi ada pertandingan sepak bola di sekolah, Mah. Nah, titik-titik aku menonton itu terlebih dahulu dengan teman-teman aku. Nah, kata ibunya, don't do it again. Jangan lakukan itu lagi tanpa
mengatakan kepada aku sebelumnya. Jadi jangan begitu lagi tanpa bicara sebelumnya ya, tanpa minta izin mungkin. Nah, kata Gina ya, oke Mam, baiklah Mam. Nah, coba, there was a school football match Mam, ada pertandingan sepak bola di sekolah Mam, titik-titik saya menonton itu terlebih dahulu. Nah, kalau so itu jadi, and itu dan itu untuk yang setaraf ya. Tidak ada hubungan sebab akibat atau kesimpulan atau kebalikan. Kalau and itu setaraf dan apa ya? Kalimatnya itu enggak ada anak kalimat, induk kalimat gitu. Enggak ada hubungan sebab akibat, tapi mengungkapkan sesuatu yang setara aja, kayak buah dan mangga. Atau berenang dan berlari gitu. Kalau but itu tetapi, kalau or itu atau. Nah, kita lihat dari bawah ya, kalau or itu atau. Nggak match ya. Ada pertandingan sepak bola atau saya menonton. Kalau but itu tetapi, nggak match juga. Kalau and itu bisa mungkin and di sini, tapi kurang menunjukkan hubungan yang logis. Nah, sedangkan ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang kayak gini. Ada pertandingan sepak bola di sekolah nih, jadi aku nonton dulu mah di sekolah gitu. Jadi yang paling pas untuk situasi seperti ini adalah option A, yaitu so. Artinya jadi. Oke, sekian dari saya untuk kesempatan ini. Jika ada saran atau komentar atau request konten, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.